Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Rahmadani Tanjung, saya M. Tegar Rasidin, NIM 05743103 PJJ Palembang. Saya akan menjawab tugas 3 dasar-dasar penyuluhan. Berikut jawaban saya. 1. Perbedaan adopsi dan difusi inovasi. Proses adopsi adalah proses mental individu. Dari pertama kali mengetahui hingga memutuskan untuk menerapkan suatu inovasi. Contoh, seorang petani secara pribadi melalui tahapan mengetahui, tertarik, menilai, mencoba, dan akhirnya menerapkan pupuk hayati baru di lahannya. Sementara difusi inovasi adalah proses penyebaran inovasi dalam suatu sistem sosial dari satu individu ke individu lainnya. Contoh, penyebaran informasi tentang pupuk hayati tersebut melalui percakapan antar petani di kelompok tani, hingga akhirnya banyak yang menggunakannya. 2. Upaya penyuluh mempercepat difusi. Untuk mempercepat difusi, penyuluh dapat melakukan langkah-langkah berikut ini. 1. Mengidentifikasi dan bermitra dengan petani pelopor, bekerja sama dengan petani yang dihormati dan cepat menerima inovasi dari menjadi contoh. 2. Membuat demonstrasi plot, memperlihatkan keunggulan inovasi secara nyata dan dapat dilihat langsung. 3. Memperkuat kelompok tandikan kelompok sebagai wadah saring, pengalaman dan pembelajaran. 4. Memanfaatkan beragam media komunikasi, menggunakan media cetak, online, dan tatap muka untuk menjangkau sasaran lebih luas. 3. Penyuluhan partisipatif. Pendekatan ini disebut partisipatif karena menempatkan petani bukan sebagai objek, tetapi sebagai subjek atau mitra aktif dalam seluruh proses penyuluhan, mulai dari perencanaan, pelaksanaan, hingga evaluasi. Karakteristiknya sebagai berikut. 1. Kebutuhan berasal dari petani. Program berdasarkan masalah dan aspirasi yang diungkapkan langsung oleh petani. 2. Proses belajar bersama. Penyuluh dan petani sama-sama belajar dan berbagi pengetahuan. 3. Pemberdayaan. Tujuannya meningkatkan kemampuan petani untuk menganalisis dan memecahkan masalah sendiri. 4. Metode partisipatif. Banyak menggunakan metode seperti diskusi kelompok, pemetaan partisipatif, dan studi lapang. 4. Perbandingan laku dan partisipatif. Ikut perbandingan singkatnya. Ditinjau dari tujuan pendekatan sistem latihan dan kunjungan laku bertujuan untuk mentransfer dan menerapkan paket teknologi spesifik dari penelitian pada petani secara cepat dan seragam. Sementara pendekatan partisipatif bertujuan untuk memberdayakan petani, meningkatkan kapasitas mereka dalam menganalisis masalah dan menemukan solusi secara mandiri. Ditinjau dari sasaran laku terutama adalah petani secara individu yang dilatih untuk mengadopsi rekomendasi baku. Sebaliknya, sasaran pendekatan partisipatif adalah kelompok atau komunitas secara keseluruhan, dengan fokus pada penguatan dinamika dan kelompok. Ditinjau dari organisasi dalam laku bersifat sangat terstruktur dan hierarkis, dengan jadwal pelatihan dan kunjungan ulang yang ketat dari penyuluh. Sedangkan organisasi dalam pendekatan partisipatif jauh lebih fleksibel dan adaptif, mengalir sesuai dengan kebutuhan dan kondisi yang ditemui di lapangan bersama masyarakat. Ditinjau dari organisasi dalam laku bersifat sangat terstruktur dan hierarkis, dengan jadwal pelatihan dan kunjungan yang ketat dari penyuluh. Sedangkan organisasi dalam pendekatan partisipatif jauh lebih fleksibel dan adaptif, mengalir sesuai dengan kebutuhan dan kondisi yang ditemui di lapangan bersama masyarakat. Ditinjau dari metode utama laku adalah pelatihan terpusat dan kunjungan tidak lanjut yang terjadwal untuk memastikan penerapan teknologi. Di sisi lain, pendekatan partisipatif menggunakan metode diskusi kelompok, alat-alat visual partisipatif, dan pembelajaran yang bersama yang egaliter. Ditinjau dari penyuluh dalam laku, peran penyuluh adalah sebagai mengajar atau instruktur yang menyampaikan paket teknologi. Sementara dalam pendekatan